Halo, perkenalkan nama saya Juaniko Dos Santos dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep hash dan proses hashing dalam struktur data. Materi ini akan membahas bagaimana hash digunakan untuk menyimpan dan mencari data secara efisien, bagaimana proses hashing bekerja, serta bagaimana cara mengatasi masalah kolision yang sering terjadi pada struktur data hash table. Di akhir video ini juga, saya akan menunjukkan implementasi sederhana menggunakan bahasa Python. Teman-teman, coba bayangkan kalau kita memiliki kumpulan data yang sangat besar, misalnya ribuan nama mahasiswa atau daftar produk di sebuah toko online. Kalau kita menyimpan data tersebut di dalam list atau array biasa, maka setiap kali kita ingin mencari satu data, kita harus memeriksanya satu persatu. Dan ini membutuhkan waktu yang lama, atau dalam istilah algoritma disebut memiliki kompleksitas. Nah, tentu saja ini tidak efisien kalau datanya semakin banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, para ilmuwan komputer mengembangkan sebuah struktur data yang bisa menyimpan dan mencari data dengan sangat cepat, bahkan hampir instan dalam banyak kasus. Struktur data itu disebut hash table. Dengan memanfaatkan fungsi matematika yang disebut fungsi hash, hash table mampu mengubah sebuah key seperti nama, NIM, atau ID menjadi sebuah indeks di tabel secara langsung. Inilah alasan mengapa hash table menjadi sangat penting dalam dunia pemrograman modern. Apa itu hash dan hashing? Nah, teman-teman, kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hash dan hashing. Hash adalah nilai hasil dari suatu proses, biasanya berupa angka yang mewakili suatu data. Sedangkan hashing adalah proses untuk mengubah data tersebut menjadi nilai hash menggunakan sebuah fungsi hash. Misalnya, kita punya data berupa nama Juaniko. Fungsi hash akan mengubah teks ini menjadi angka unik. Misalnya 18393503992. Lalu, angka ini bisa kita ubah lagi menjadi indeks tabel dengan cara modulus ukuran tabel. Misalnya, angka unik tadi dimoduluskan dengan 10. Hasilnya adalah sama dengan 2. Artinya, data Juaniko ini akan disimpan di indeks kedua dari tabel. Fungsi hash yang baik memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, deterministik. Artinya, input yang sama selalu menghasilkan nilai hash yang sama. Yang kedua, cepat. Proses perhitungannya efisien. Yang ketiga ada uniform. Hasil hash tersebar merata di seluruh slot tabel agar tidak terjadi penumpukan data di suatu tempat. Nah, fungsi hash inilah yang menjadi inti dari struktur hash table, karena dari sinilah proses pencarian data bisa dilakukan dengan sangat cepat. Setelah kita tahu bagaimana fungsi hash bekerja, sekarang kita bahas hal penting lainnya, yaitu load factor. Load factor dilambangkan dengan huruf Yunani alpha. Adalah perbandingan antara jumlah data yang disimpan, dilambangkan dengan N, dengan ukuran tabel, dilambangkan M. Rumusnya sederhana adalah alpha sama dengan data yang disimpan dibagi ukuran tabel. Misalnya, kita punya tabel berukuran 10 slot, M sama dengan 10, dan kita menyimpan 7 data, N sama dengan 7. Maka load faktornya adalah 7 per 10. Hasilnya 0,7. Semakin tinggi load factor, berarti semakin banyak slot yang terisi dan peluang terjadinya kolision semakin besar. Akibatnya, waktu pencarian dan penyimpanan data akan meningkat. Untuk menjaga performa tetap optimal, biasanya Hashtable akan melakukan proses rehashing, yaitu memperbesar ukuran tabel dan menghitung ulang posisi data ketika load factor sudah melewati batas tertentu, biasanya sekitar 0,7 atau 70% kapasitas. Jadi, menjaga load factor tetap ideal adalah salah satu kunci agar Hashtable tetap cepat dan efisien. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas salah satu tantangan utama dalam Hashtable, yaitu kolision atau tabrakan data. Kolision terjadi ketika dua kunci yang berbeda menghasilkan nilai hash yang sama, sehingga keduanya ingin menempati slot tabel yang sama. Hal ini pasti bisa terjadi karena jumlah kemungkinan nilai hash terbatas, sementara jumlah data bisa sangat besar. Untuk mengatasinya, ada dua pendekatan umum yang sering digunakan, yaitu chaining dan open addressing. Pertama, chaining. Dalam metode ini, setiap slot tabel tidak hanya berisi satu data, tetapi berisi sebuah daftar atau rantai dari data yang memiliki hash sama.
Jadi, kalau ada beberapa data tabrakan, semuanya disimpan di dalam list pada slot itu. Kelebihannya, chaining mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan pergeseran data. Namun kekurangannya, semakin banyak data di satu rantai, performa bisa menurun dan memakan lebih banyak memori. Kedua, open addressing. Beberapa berbeda dengan chaining, open addressing menyimpan sebuah data langsung di dalam tabel. Tapi jika slot yang dihitung penuh, ia akan mencari slot lain yang kosong. Ada beberapa varian, yaitu linear probing, yaitu mencari slot berikutnya secara beruntun, seperti posisi plus 1, plus 2, dan seterusnya. Lalu ada quadratic probing, di mana langkah pencarian bertambah kuadratik. Misalnya, plus 1 kuadrat, plus 2 kuadrat, plus 3 kuadrat, dan seterusnya, agar tidak menumpuk di satu area. Lalu ada double hashing, yaitu menggunakan fungsi hash kedua untuk menentukan jarak loncatan, sehingga distribusi data lebih merata. Chaining biasanya lebih mudah digunakan untuk tabel yang sering bertambah besar, sedangkan open addressing lebih hemat memori dan cepat dalam change pemilihan metode tergantung pada kebutuhan dan konteks aplikasi. Sekarang, mari kita lihat implementasi sederhananya menggunakan Python. Di sini, saya menggunakan metode chaining di mana setiap slot tabel berisi list untuk menampung beberapa pasangan key value. Jika dua data memiliki hasil hash yang sama, maka data baru akan disimpan dalam rantai yang sama. Inilah yang disebut collision. Program ini memiliki 3 operasi utama, insert, search, dan delete, serta tambahan fungsi stat untuk menampilkan statistik seperti jumlah collision dan panjang rata-rata rantai. Dari hasil uji kecil di bawah, terlihat bahwa proses pencarian dan penghapusan data bisa dilakukan dengan cepat dan jumlah collision dapat diukur untuk mengevaluasi kualitas fungsi hash. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep hash dan proses hashing. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami salah satu struktur data paling efisien dalam dunia pemrograman. Terima kasih.